Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tradisi kuliner dalam upacara adat dan agama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Saya Awang Mahdi sebagai moderator dan Susan Triana sebagai pembaca materi, Zakiatul Hadi pembaca materi, Desi Cindy Putri Ranasari pembaca materi, dan Nur Zabrina sebagai pembaca materi. Baik, saya akan persilakan kepada Susan Triana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Susan Triana. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai kuliner tradisional masyarakat Minangkabau. Minangkabau dikenal kaya dengan makanan tradisional, baik dalam bentuk makanan khas dalam tradisi upacara kebudayaan masyarakat maupun dalam bentuk makanan khas wisata kulinernya. Selain itu, Minangkabau juga terkenal dengan kelezatan rasanya. Hal ini terbukti pada makanan rendang yang merupakan salah satu kuliner yang berasal dari Minangkabau. Sampai sekarang tetap menjadi makanan terlezat di dunia. Berdasarkan polling bertajuk World 50 Best Foods pada CNN Go tahun 2011, merilis polling tersebut, ternyata hasilnya rendang menduduki urutan pertama sebagai makanan terlezat di dunia dengan mengalahkan berbagai makanan dari negara lain. Realita ini menjadi fakta bahwa masyarakat Minangkabau memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengolah makanan. Selain itu, kenyataan tersebut juga mencerminkan kepada dunia betapa kayanya kuliner yang terdapat di Minangkabau, baik makanan khas sehari-hari maupun makanan yang disajikan dalam upacara adat dan keagamaan. Kuliner di Minangkabau biasanya disajikan juga pada setiap upacara adat. Pelaksanaan upacara adat bagi masyarakat Minangkabau sifatnya lebih cenderung kepada persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat. Sedangkan upacara keagamaan lebih cenderung orientasinya terhadap hubungan manusia dengan Maha Pencipta. Melalui kegiatan upacara, bagi sebagian masyarakat merupakan wujud dari sikap manusia yang mematuhi tradisi adat dan ketaatan terhadap keyakinannya. Oleh sebab itu, dalam setiap upacara, baik dalam upacara adat maupun upacara keagamaan, selalu dilengkapi dengan berbagai macam hidangan makanan untuk menjamu orang yang telah menghadiri upacara tersebut. Karena orang yang telah hadir itu dianggap ikut serta mendoakan keselamatan dan harapannya. Sekian materi dari saya. Baiklah, selanjutnya saya Zakiatul Hadi akan menjelaskan tentang kuliner dalam upacara adat masyarakat Minangkabau. Berkaitan dengan pandangan tersebut, orang Minangkabau membedakan makanan sehari-hari dengan makanan untuk upacara dan peringatan. Ada beberapa macam makanan khas masyarakat Minangkabau dalam upacara adat. Yang pertama yaitu rendang. Rendang adalah masakan yang berbahan dasar daging yang dimasak dengan suhu rendah dalam waktu lama menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Dalam tradisi kuliner adat, rendang itu disajikan dalam hampir seluruh upacara adat, terutama dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Karena pelaksanaan acara perkawinan itu dahulunya tidak hanya 1 hari saja, tetapi ada yang 3 hari, bahkan ada yang sampai seminggu. Dan rendang ini adalah makanan yang tahan lama. Rendang ini termasuk makanan istimewa yang tahan lama, yang tahan sampai berbulan-bulan lamanya, sehingga dapat dijadikan sebagai bekal persiapan sambal yang sering disajikan untuk persediaan sambal pesta perkawinan dan hari raya. Selanjutnya yaitu nasi kunyit. Nasi kunyit adalah makanan atau kuliner Minangkabau yang terbuat dari beras yang dimasak bersama kunyit serta santan dan juga rempah-rempah. Nasi kunyit ini memiliki rasa yang lebih gurih daripada nasi putih. Di kawasan daerah Darek Minangkabau, membuat nasi kunyit ini biasanya dalam pelaksanaan upacara adat seperti acara perkawinan, batagak panghulu, dan upacara kematian. Sedangkan di daerah rantau ditambah dengan upacara turun mandi.
Nasi kunyit dianggap sebagai makanan tradisi dan simbol makanan adat yang dihidangkan untuk menjamu para tokoh adat yang hadir dalam upacara perkawinan tersebut. Selain itu, nasi kunyit juga dijadikan sebagai oleh-oleh atau tanda terima pelaksana acara kepada para undangan yang telah hadir dalam upacara perkawinan tersebut. Dalam upacara perkawinan, nasi kunyit dibungkus dengan daun pisang digabungkan dengan irisan kue bolu atau lapek bugi. Sedangkan dalam upacara turun mandi, nasi kunyit dibuat untuk dibagikan kepada anak-anak yang hadir dalam acara tersebut. Selanjutnya, lapek bugi. Lapek bugi merupakan panganan kudapan atau hidangan kue tradisional Minangkabau yang bercita rasa manis. Lapek bugi terbuat dari tepung ketan yang dikukus dan dibungkus daun pisang. Lapek bugi biasanya disajikan dalam upacara adat seperti upacara perkawinan dan batagak rumah atau membuat pondasi rumah untuk pelengkap sajian dalam jamba tukang. Padang Pariaman yang dianggap sebagai daerah pertama yang mengenal panganan kue ini menjadikan lapek bugi sebagai makanan tradisional dalam upacara adat dan upacara keagamaan. Ditinjau dari sejarahnya, keberadaan lapek bugi di Minangkabau memang berasal dari Bugis, Makassar. Pada masa Pariaman menjadi pusat pelabuhan para pedagang dari berbagai daerah dan antar negara yang hendak membeli sumber daya alam di Minangkabau. Ada seorang pelayar Bugis yang memperkenalkan kue ini pada masyarakat Minang. Kemudian pinyaram. Pinyaram adalah cemilan khas Minangkabau yang umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Makanan ini umumnya disajikan dalam bentuk panganan atau kue. Pinyaram adalah kue adat yang selalu ada dalam upacara adat pernikahan dan pesta datua dan upacara keagamaan di Minangkabau terutama di daerah-daerah ketika menyambut bulan-bulan yang dianggap baik. Pinyaram juga disajikan dalam upacara khatam Quran untuk dihidangkan bersama nasi lama, kanji, dan pisang. Kemudian disusun memanjang di hadapan peserta upacara. Selain itu, ada juga sebagian tempat di daerah Kabupaten Padang Pariaman yang menghidangkan kue ini pada upacara kematian. Dan yang terakhir yaitu juadah. Juadah adalah tradisi hantaran makanan pengantin yang unik terdapat di Minangkabau. Makanan ini biasanya dibawa oleh pengantin wanita saat acara menjelang ke rumah mertua pada hari acara pesta perkawinan. Sebelum pestanya dimulai, yang fungsinya sebagai makanan cemilan atau sebagai makanan pelengkap di pesta perkawinan di rumah pengantin laki-laki. Juadah ini berisi segala jenis makanan tradisional Minangkabau seperti kanji, waji, kipang, kue sangko, jalabio, kareh-kareh, pinyaram, dan segala macam kue bolu. Selanjutnya yaitu tradisi kuliner dalam upacara agama masyarakat Minangkabau. Kuliner yang pertama yaitu lemang. Lemang yaitu satu makanan khas yang dimasak dalam bulu bambu dengan cara dibakar. Lemang merupakan satu panganan tradisional yang muncul semenjak adanya Islamisasi di Minangkabau. Biasanya tradisi melamang atau membuat lamang dilakukan pada bulan Rabiul Awal, bulan Sya'ban, dan memperingati hari kematian, dimulai dari 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, sampai dengan 100 hari kematian. Bagi masyarakat Minangkabau, upacara kematian termasuk bagian dari upacara keagamaan, sebab upacara ini termasuk salah satu amalan yang dianggap bersumber dari Syekh Burhanuddin. Bentuk pelaksanaannya diisi dengan zikir yang dinyanyikan oleh seorang alim dan para tuanku. Dalam upacara tersebut, selain membuat lamang, sebagian daerah juga menyajikan makanan khas berupa pinyaram. Tradisi membuat lamang dilakukan masyarakat Minangkabau dianggap sebagai suatu kewajiban sebagai umat beragama Islam, terutama masyarakat penganut tarikat Syatariyah. Kuliner selanjutnya itu sambare atau serabi. Sambare, nama lain dari serabi, merupakan panganan tradisional yang terkenal di Kabupaten Padang Pariaman. Makanan ini termasuk jenis kuliner tradisional yang dibuat dalam upacara keagamaan.
karena membuatnya dalam rangka memperingati personal yang dibuat dalam upacara keagamaan, karena membuatnya dalam rangka memperingati perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad di bulan Rajab, sehingga bulan Rajab disebut sebagai bulan Sambare. Ditinjau dari waktu pelaksanaannya, makanan Sambare ini hampir mirip dengan kanduri apam yang dilaksanakan di bulan Rajab di Aceh dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kemiripan bentuk acara dan makanan yang dibuat dapat dikatakan bahwa budaya membuat makanan ini mengikuti tradisi Aceh. Selanjutnya yaitu makan bajamba. Dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad, masyarakat Minangkabau mengadakan tradisi makan bajamba. Tradisi ini melibatkan seluruh masyarakat yang antusias menyambut Maulid Nabi Muhammad. Makan bajamba atau juga disebut dengan makan baraka adalah tradisi dengan cara makan duduk bersama-sama di suatu ruangan atau tempat yang ditentukan. Menilik sejarahnya, makan bajamba diyakini berasal dari Kota Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Baik, demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Kalau ada kata salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.